Halo teman-teman semuanya. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu mengenai diabetes mellitus atau sakit gula atau kencing manis, beserta tips dan juga cara untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya diabetes yang sangat mudah diterapkan oleh teman-teman sekalian. Oke, ikuti videonya. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Secara penyebab atau etiologi, secara umum kita bagi menjadi diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 disebabkan oleh rusaknya atau hancurnya sel-sel di organ pankreas yang memproduksi insulin, sehingga kadar hormon insulin berkurang sehingga tidak optimal lagi untuk mengambil gula yang ada di darah kita ke dalam sel-sel tubuh. Diabetes mellitus tipe 2 ditandai dengan atau disebabkan oleh insulin resistance. Jadi hormon insulinnya ada tapi tidak bisa berfungsi dengan benar untuk mengambil gula untuk metabolisme, seperti itu. Jadi terjadilah peningkatan kadar gula darah. Menurut data International Diabetes Federation, seluruh dunia sekitar 537 juta orang menderita diabetes mellitus, orang dewasa. Dan cost yang dikeluarkan di tahun 2021, jadi data ini dikeluarkan di tahun 2021 untuk menanggulangi atau mengobati diabetes mellitus sekitar 966 miliar US dollar. Sangat mahal sekali. Mengapa diabetes mellitus ini sangat penting? Karena komplikasi dari penyakit diabetes mellitus ini sangat berbahaya. Bisa menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, gagal jantung, serangan jantung, bisa menyebabkan stroke juga, dan juga gagal ginjal dan lain-lain. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, menurut data dari IDF, masih dengan sumber yang sama, jadi Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan penderita diabetes terbanyak, sebanyak 19,5 juta penderita diabetes dewasa. Bisa. Di video-video saya sebelumnya, saya juga sudah membagikan tips kesehatan yang kurang lebih sama untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes, terutama diabetes mellitus tipe 2, karena tipe 1 itu sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik atau autoimun. Jadi untuk mencegah terjadi penyakit diabetes mellitus tipe 2, disarankan untuk beraktivitas fisik atau berolahraga secara reguler atau secara rutin. Dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, mengurangi konsumsi gula, tidur yang cukup dan berkualitas, hindari merokok dan konsumsi alkohol, dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu mempertahankan berat badan yang ideal. Di video saya kali ini, saya akan membagikan tips dan juga cara yang efektif dan juga simple, bisa diterapkan teman-teman semua untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus atau penyakit gula atau kencing manis. Jadi saya akan melakukan eksperimen kecil-kecilan, percobaan dengan diri saya sendiri, dengan mengkonsumsi makanan di waktu tertentu, dan saya akan mengecek gula darah saya sebelum makan, 40 menit setelah makan, dan juga 2 jam setelah makan. Dan untuk melakukan percobaan ini, saya akan mendatangi salah satu restoran yang berada di kota Frankfurt. Ini adalah saat video ini dibuat, satu-satunya restoran Indonesia yang ada di kota Frankfurt, Jerman. Namanya Indonesia Express. Lokasinya di indoor food court, tidak jauh dari Frankfurt Central Station. Sekitar 1 km jalan kaki kurang lebih.
Oke, let's go. Saya juga sudah beberapa kali mencoba, sangat otentik sekali. Baru mau grand opening sekitar awal tahun 2025, jadi ini masih dalam rangka pre-opening. Menunya masih berganti-ganti setiap minggunya, dan hari ini menunya adalah nasi padang. Jadi untuk eksperimen ini kita akan mencoba nasi padang. Oke. Halo semuanya. Baru buka ya? Saya kayak terlalu cepat datangnya nih. Iya, belum beres. Kalau sudah ready, saya boleh order nasi padang pakai rendang satu ya? Oke. Oke, thank you. Jadi di eksperimen kecil-kecilan ini saya akan bagi menjadi 2 hari. Saya akan mengkonsumsi makanan yang sama di waktu yang sama. Sebelum makan saya akan mengecek gula darah saya. Lalu 45 menit setelah makan dan 2 jam setelah makan. Untuk hari yang pertama, setelah makan saya tidak akan melakukan apa-apa, hanya duduk santai saja. Dan di eksperimen hari kedua, setelah makan saya akan melakukan aktivitas fisik, yaitu jalan kaki atau brisk walk sekitar 30 menit. Lalu saya akan mengecek gula darah di interval yang sama. Dan yang juga perlu diperhatikan berdasarkan literatur dan juga studi, yaitu kita sebisa mungkin menghindari terjadinya glucose spike atau peningkatan kadar gula darah yang berlebihan, yang bisa terjadi apabila kita mengkonsumsi karbohidrat atau gula yang berlebihan juga. Jadi di beberapa studi, artikel maupun jurnal dikatakan untuk mengurangi terjadinya glucose spike setelah makan atau postprandial, disarankan untuk melakukan aktivitas fisik setelah makan. Jadi bahkan di dalam artikel yang dikeluarkan tahun 2024 ini akan saya lampirkan juga, dikatakan aktivitas fisik selama 30 menit light sampai moderate intensity aktivitas fisik, bisa aerobic training seperti jalan kaki atau brisk walk, jalan cepat, ataupun lari, jogging, ataupun strength training, efektif menurunkan terjadinya glucose spike yang terjadi setelah kita mengkonsumsi karbohidrat atau setelah makan. Seperti itu. Oke, pesanan kita sudah jadi. Wow, nasi padang otentik sekali dibungkus. Terima kasih. Silakan. Oke, akan kita konsumsi. Sebelumnya kita akan cek kadar gula darah kita dulu. Oke. Kadar gula. Oke, kita buka nasi padang. Jadi saya pesan nasi padang rendang. Saya pesan 2, yang satu lagi akan saya makan besok. Jadi saya makan makanan yang sama di 2 hari yang berbeda. Tadi sudah mengecek gula darah 68 mg per desiliter sebelum makan. Wow, bungkusannya seperti nasi padang di Indonesia ya, dengan daun pisang. Wih, baunya harum banget. Harum rempah-rempahnya tercium sekali ya. Oke. Ini juga mantap. Oke, kita makan ya. Jam 12.20 kita start makan. Coba rendangnya dulu. Rendangnya enak banget. Konsistensinya pas banget. Dia nggak hancur, juga nggak keras, jadi empuk. Rempah-rempahnya kerasa banget. Sambal hijaunya juga buat saya tidak terlalu pedas. Enak banget.
Oke, ketemu lagi di hari kedua eksperimen yang akan kita lakukan hari ini masih sama seperti kemarin. Kita datangi restoran yang sama di Indonesia Express di Frankfurt. Kita order makanan yang sama, nasi padang dengan rendang. Kita konsumsi di waktu yang sama dan kita cek gula darah sebelum makan. Lalu setelah makan kita akan melakukan aktivitas fisik 30 menit brisk walk. Setelah itu akan kita cek gula darah 40 menit setelah makan dan juga 2 jam setelah makan. Oke, let's go. Oke, sekarang kita jalan kaki 30 menit. Let's go. Oke, 30 menit jalan kaki selesai. Sekarang kita cek gula darah. Oke, jadi dari dua eksperimen singkat yang saya lakukan kemarin dan hari ini ternyata memang terbukti bahwa aktivitas fisik yang dilakukan postprandial atau setelah mengonsumsi makanan efektif menurunkan kadar gula darah postprandial atau mengurangi terjadinya glucose spike. Jadi glucose spike atau peningkatan kadar gula darah yang tiba-tiba setelah mengonsumsi makanan atau yang memuncak setelah mengonsumsi makanan ini kalau bisa kita kurangi atau hindari, karena apabila terjadi terus-menerus maka risiko terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2 akan meningkat. Dan juga tidak hanya bagi teman-teman yang sehat, bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 juga aktivitas fisik setelah makan juga bisa dilakukan karena akan memperbaiki gula darah setelah makan, baik gula darah 2 jam setelah makan maupun seterusnya. Dan tentunya apabila hal ini dilakukan secara rutin maka gula darah bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 bisa terkontrol dengan baik ya. Jadi kembali lagi di artikel yang saya sebutkan sebelumnya itu dikatakan atau direkomendasikan bahwa kita melakukan aktivitas fisik postprandial atau setelah makan sekitar 15-30 menit setelah makan, jadi sebelum terjadinya glucose spike. Dan aktivitas fisik yang direkomendasikan adalah aktivitas fisik selama 30 menit, bisa aerobik, light sampai moderate intensity atau juga resistance atau strength training. Tapi saya pribadi merekomendasikan setelah makan agar tidak terjadi komplikasi atau gangguan pencernaan, sebaiknya melakukan aktivitas fisik yang ringan sampai moderate, contohnya jalan kaki atau brisk walk yang saya contohkan juga. Oke, sebagai tambahannya masih berkaitan dengan aktivitas fisik dan masih berkaitan dengan gula darah dan diabetes. Jadi di tahun 2022 ada seorang profesor dan bersama timnya dari Houston University yang mempionirkan soleus push up. Jadi soleus push up artinya adalah mengaktifasi atau mengkontraksi atau menggerakkan otot soleus. Otot soleus ini berada di belakang betis, otot betis. Jadi hanya sekitar 1% dari total berat badan kita. Jadi sangat kecil komposisinya, tetapi sangat efektif dalam memetabolisme glukos atau gula. Sebagian besar sumber energi dari aktivasi atau kontraksi otot soleus ini tidak diambil
atau sumber energinya tidak diambil dari glikogen otot, tetapi langsung dari sumber gula pembuluh darah. Jadi otot Soleus ini bisa berkontraksi dalam jangka waktu yang lama tanpa lelah karena sebagian besar energinya tidak berasal dari glikogen otot tersebut. Dan eksperimen yang dilakukan pada saat itu juga berlangsung selama 270 menit, artinya 4,5 jam dalam waktu sehari, dan dikatakan bahwa kadar gula darah postprandial atau setelah makan bisa turun sampai 50%. Oke, cara melakukannya sangat mudah. Jadi dalam posisi duduk santai, relax, kedua kaki berada di lantai secara relax. Kita tarik kedua tumit kita ke atas dengan posisi jari-jari kaki atau bagian depan kaki tetap menyentuh lantai. Lalu kita relaksasikan atau biarkan jatuh kembali ke lantai kaki kita, dan kita ulangi lagi sampai berkali-kali. Oke, sekian dulu video saya kali ini beserta tips dan info sehat untuk menurunkan kadar gula darah postprandial atau setelah makan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, saran atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.